Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di pengembangan website, pengenalan, dan edukasi Gua Pawon oleh kelompok 3. Proyek ini diinisiasikan oleh penelitian Ibu Jessi yang kemudian kami lakukan pengembangan website di mana proyek tim ini terdiri atas 4 anggota tim. Yang pertama adalah Rehandi Putra, kemudian Alfius Stefanus, lalu saya sendiri, Fahri, lalu ada Ramdan Mahfuz. Masuk ke latar belakang, apa yang menjadi latar belakang kelompok kami memilih Gua Pawon, yaitu karena lokasi strategis terletak di kawasan Karscitatah Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Lalu ada signifikansi ilmiah, Gua Pawon ini terkenal sebagai situs penemuan kerangka manusia purba, lalu awal mulanya hanya dikenal sebagai tempat alamiah oleh masyarakat sebelum menjadi tempat wisata, pengembangan wisata. Lalu selanjutnya ada manfaat bagi masyarakat. Ini bisa menjadi nilai tambah berupa edukasi, pelestarian budaya, serta potensi ekonomi. Di sini ada 3 permasalahan utama yang didapatkan. Yang pertama, informasi dari Gua Pawon ini tidak terpusat. Data mengenai Gua Pawon ini tersebar di berbagai sumber dan belum ada platform yang resminya untuk menyatukannya. Lalu yang kedua, di sini minimnya media interaktif. Jadi belum ada seperti 3D model atau galeri multimedia sebagai sarana yang dapat dilihat oleh masyarakat. Lalu selanjutnya di sini seperti pembaruan konten yang terbatas, sehingga di sini informasi yang ada jarang diperbarui secara berkala, sehingga memiliki resiko tertinggalnya perkembangan yang terbaru. Framework dan metodologi yang digunakan, di sini adalah SDLC, yaitu sebuah proses untuk tahapan untuk mengembangkan sistem perangkat lunak. Kemudian metodologinya yaitu Agile, yaitu metodologi yang menerapkan pengembangan aplikasi dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian Scrum adalah salah satu metode yang terdapat dalam Agile itu sendiri yang digunakan untuk memudahkan dalam pengerjaan suatu proyek yang menekankan kerja kolaboratif dalam tim. Scrum metodologi pada dasarnya memiliki 6 poin skema atau langkah tahap pengembangan. Yang pertama adalah scope dan produk backlog. Scope dan produk backlog ini adalah fase awal dalam pengembangan perangkat lunak yang mana kita menginisiasikan ruang lingkup pengembangan proyek ini terlebih dahulu, lalu kita menginisiasikan kebutuhan-kebutuhan yang berupa fungsi apa saja yang nanti akan kita kembangkan. Nah, itu merupakan suatu produk backlog. Lalu setelah tahap scope, inisiasi scope dan juga produk backlog, kami lanjut ke tahap sprint planning. Di sprint planning ini adalah pertemuan di awal sprint yang biasanya dilakukan 1-4 minggu. Tujuannya adalah untuk menentukan apa yang akan dikerjakan dan bagaimana cara menyelesaikannya. Kemudian desain mulai memasuki tahap pendesainan tampilan, database atau nanti data-data apa saja yang akan digunakan, yaitu pada tahap ini. Kemudian sprint execution yaitu mulai melakukan eksekusi dari tahapan desain ke tahap implementasi. Lalu ada sprint review meeting. Kita nge-review dari sprint yang dilakukan biasanya daily ya, sprint daily itu di sprint review meeting itu kita melakukan review gitu. Lalu terakhir di sini sprint retrospektif merupakan tahap akhir yang mana dilakukan setelah sprint selesai. Di sini tim melakukan refleksi proses kerja dan mendiskusikan apa saja yang berjalan dengan baik dan apa saja yang perlu ditingkatkan. Dan di sini dilakukan juga sesuai dengan rencana perbaikan untuk dilakukan pada sprint-sprint berikutnya.